Oke, kembali lagi bersama saya di channel TK Atmosphere. Kali ini kita akan mencoba untuk menghubungkan UI si halaman loginnya yang fotogram kemarin dengan API. Untuk API-nya sendiri, saya menggunakan API yang sudah tersedia di sampel API alamat website ini dengan alamat restapi.adequateshop.com. Saya sudah masukkan ke dalam Postman. Di sini ada dua endpoint, satu login dengan alamat ini dan satu lagi registrasi. Untuk menggunakan fungsi login, kalian perlu menggunakan si registrasinya dulu dengan memasukkan body name, email, dan password. Setelah berhasil registrasi, nanti akan muncul respon dengan message sukses seperti ini. Kalian akan diberikan ID dan tokennya. Lalu setelah registrasi selesai, kalian bisa menggunakan fungsi si loginnya. Misalkan saya coba send di sini, nanti akan muncul respon sukses dengan token yang diberikan dari si website ini. Oke, langsung kita coba saja. Nah, ini source code yang kemarin ya untuk yang si login. Pertama, kita akan membuat repository class di mana si kelas ini tuh digunakan untuk mengambil data dari si API. Di sini kita akan mencoba menambahkan folder modul. Lalu kita masukkan tambahkan lagi folder login untuk memisahkan setiap fungsi dari si halamannya ini. Lalu di sini kita tambahkan kelas login repository. Kita tambahkan feature karena kita akan menggunakan asynchronous. Nah, untuk si kelas HTTP ini kita akan menggunakan package dari si HTTP yang ada di sini. Kita cukup menginstal dengan Flutterpub. Kita coba install dulu. Si package ini nanti fungsinya untuk melakukan request si API. Nah, di sini saya sudah ditambahkan sih, ada dua. Ada satu nih HTTP versi 0.13.4. Oke, langsung saja kita import http.shttp. Lalu fungsinya login. Di sini kita tambahkan dua parameter, email dan password. Lalu kita buat request dengan method post. Untuk URL-nya kita tambahkan dari yang tadi. Dari si ini, si adequate. Oke. Lalu kita tambahkan header-nya. Karena si header ini nanti format request-nya akan berbentuk JSON. Jadi kita tambahkan yang namanya content type. Application JSON. Char setnya UTF 8. Oke. Oops. Sebentar. Salah ini. Hapus nih. Salah. Oke. Lalu kita tambahkan body untuk mengirimkan si email dan password. Kita JSON encode menggunakan map. Email
lalu password. JSON encode-nya kita ambil dari .convert. Oh, salah ini. Harus 1.2. Oke. Untuk request API-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat model yang dimana si model ini tuh berupa kelas untuk menampung hasil dari respon si API ini. Di sini kita punya respon JSON di mana strukturnya ada kode, message, data. Nah, si data ini tuh nanti mengandung data-data si user, ID-nya, nama, email, dan token. Di sini kita akan mencoba menambahkan folder baru, model. Lalu pertama kita akan membuat kelas si model untuk si usernya. User model. Oke. Lalu kita tambahkan kelas user. Kita tambahkan atributnya integer, ID, nama, email, dan token. Lalu kita buat konstruktor. Nah, kenapa saya menggunakan default value? Karena si ini projectnya saya sudah buat sebagai new label, jadi harus diinisialisasi terlebih dahulu agar tidak terjadi error. Lalu kita buat yang namanya factory class untuk mengconvert dari JSON string menjadi si objek user ini. From JSON. Lalu kita buat map sebagai parameter. Oke, return user ID JSON si ID, lalu name-nya, lalu email, lalu token. Oke. Nah, berhubung secara struktur si data ini tuh berada di dalamnya si struktur yang ada di luar ini, kode message, kita akan membuat satu parent class agar cara pengambilan datanya itu langsung dynamic. Jadi di sini kita akan membuat satu kelas baru secara generik. Misalkan namanya myResponse. Oke, lalu kelasnya myResponse. Nah, karena secara struktur itu si data ini bisa beraneka ragam ya, jadi strukturnya tidak selalu ini, tapi mungkin nanti saja bisa menjadi data makanan atau mungkin data apa gitu. Makanya kita akan membuat sebuah tab generic di sini, di mana akan menggunakan kurung siku T. Lalu di sini kita menambahkan code, lalu message. Nah, di sini type-nya untuk data itu generic. Oke, seperti ini. Lalu kita buat lagi konstruktor. This code, this message. Nah, khusus untuk data, karena tab-nya generic, jadi kita akan buat sebagai nullable. Oke, seperti ini. Lalu terakhir kita bikin satu factory lagi untuk mengambil data si JSON.
tambahkan code-nya. JSON code message JSON message. Nah, terakhir, karena si data ini itu merupakan objek dari model yang lain, maka seharusnya si data ini akan diambil dengan cara seperti ini ya, secara naturalnya. User.from JSON. Tapi kan si data ini akan beraneka ragam. Nah, untuk mengakali hal itu, kita akan menggunakan assignment function from JSON model. Jadi di sini akan kita tambahkan from JSON model dengan JSON-nya itu si data. Nah, seperti ini. Jadi si function ini akan kita assign dengan si function dari si user ini. Untuk penggunaannya mari kita lihat selanjutnya. Kurang koma. Apa ya? Sorry, di sini kurang ditambahkan this.data. Nah, oke. Lalu selanjutnya untuk menghandle logic dari si halaman login, kita akan menambahkan satu kelas bernama login controller. Di mana si login controller ini berfungsi untuk menyimpan state, terus menyimpan objek yang akan ditampilkan di halaman. Oke, lalu di sini kita tambahkan future my response login. Oke, kita auto import, lalu return null untuk menghilangkan error. Respon oke. Not still. Lalu kita akan menggunakan menginstansiasi si kelas login repository ini ke si controller. Oke. Login repository. Lalu kita akan melakukan request. Await. Kita buat tambahkan asynchronous await repository.login. Nah, si email ini kita akan tambahkan dari sini, dari halamannya si login halaman ini. Caranya, kita akan mengambil input dari si text from field ini dengan menggunakan controller, text editing controller. Jadi di sini kita akan tambahkan text editing controller dan password controller. Selanjutnya kita tinggal assign ke si ini, password controller. Oke. Nah, kita terima hasil dari si kembaliannya si repository ini dengan menggunakan si objeknya HTTP. Oke. Nah, hasil ini nanti kita akan
convert ke dalam si objek myResponse. Jadi kita akan mendekode si JSON string tadi menjadi kelas myResponse. Pertama, kita akan rubah si resultnya itu ke dalam map myBody misalkan, lalu JSON decode result.body. Map ini bukan my. Lalu kita akan mengconvert si myResponse. Nah, si generic yang tadi itu nanti kita akan convert dengan type-nya si user. myResponse.from JSON. Pertama mapnya si keseluruhan, lalu kita assign si function repository user ke sini untuk mengconvert si JSON data tadi. Kita auto import dulu from JSON. Oke, seperti ini. Ini kita rubah menjadi myResponse. Oke, kita coba tes dulu. Sorry. myResponse.data. Message deh, biar kelihatan. Lalu kita hubungkan si controller ini dengan si UI-nya. Pertama kita instansiasi dulu si login controller. Oke. Lalu kita masukkan controller yang email tadi ke dalam si text form field. Di sini email controller. Lalu satu lagi untuk yang password. Oke. Setelah itu kita invoke dari button si login dengan menggunakan function mana tadi? Ini nih, login on press ke sini. Lalu kita panggil controller.login. Kita await di sini. Kita tambahkan asynchronous di sini. Lalu kita terima responnya si controller ini. Response sama dengan oke. Ini nggak usah no type. Oke, kita coba dulu. Kita lihat resultnya apa. Nah, di sini ada message-nya sukses. Tadi username dan passwordnya salah, saya buat nirwan1@gmail.com. Oh, error. Di sini ada error unheld exception type null is not a subtype of type map. Jadi kalau passwordnya error, misalkan saya ganti, nah si data ini menjadi null. Jadi dia akan error pada saat mengkonversi di sini. Jadi si JSON data ini menghasilkan nilai error. Jadi kalau gitu saya akan memvalidasi dengan menggunakan inline if. Kalau misalkan dia enggak null, maka gunakan ini. Kalau dia null, maka biarkan null. Gitu saja.
Gitu sih harusnya. Kita coba lagi. Nah, kalau misalkan kayak gini, dia muncul pesan invalid username or password. Seperti itu. Oke. Untuk menampilkan pesan si ini, kita akan mencoba memakai snack bar. Pertama, kita akan memvalidasi kalau misalkan dia error, dia ada kodenya 1. Kalau dia berhasil, dia ada kodenya 0. Nah, kalau gitu di sini kita tambahkan if response dot kodenya sama dengan 1. Oh, 0 deh. Kalau 0 berhasil kan. Kalau 1 atau mungkin yang lainnya, dia gagal login. Nah, untuk snack barnya kita akan menambahkan dari sini, dari fungsi si scaffold. Messenger dot of context show snack bar. Snack bar snack bar. Kontennya teks saja dari si my response dot message. Oke. Kita coba. Muncul pesan invalid username. Kalau berhasil, oke, sukses. Nah, sebelum ke sana, sebenarnya nanti hasil dari responnya si login API ini, kita memerlukan token untuk request selanjutnya di halaman-halaman di dalam si aplikasi. Nah, untuk menyimpan token, kita akan menggunakan package-nya si set reference, di mana package ini akan menyimpan token di dalam aplikasi secara aman. Kita tambahkan dulu. Oke. Sudah ditambahkan. Lalu kita simpan si token yang dari si respon ini. Kalau kondisinya berhasil. Jadi kalau my response-nya code-nya itu 0, maka kita akan simpan si reference-nya itu ke dalam si tokennya itu ke dalam set reference. Set reference dot get instance. Lalu kita simpan token set string token dari my response dot data dot token. Karena si token ini itu nullable, maka kita perlu tambahkan nullable function. Lalu kalau misalkan null, kita simpan sebagai empty string. Oke. Di sini nih, kita sebenarnya harus menambahkan pengecekan response code dari API. Jadi si API ini nggak selalu menampilkan respon sukses. Bisa jadi mungkin gagal. Kalau untuk sukses dia akan menampilkan respon code 200 dan selebihnya kita akan errorkan saja. Jadi kita akan tambahkan di sini
if result dot response code status code 200, maka proses menjadi si ini. Jika tidak, jadi gagal, kita akan mengembalikan nilai respons dengan kodenya 1 dan message-nya mungkin seperti ini, terjadi kesalahan. Coba lagi. Oke. Tokennya sudah kita simpan. Lalu di sini. Nah, pada saat kita berhasil login, kita akan sebentar. Ketika kita mengklik tombol login, agar si halaman ini terlihat seperti sedang melakukan request login, kita akan menambahkan sedikit logic untuk mengubah si button ini ketika diklik menjadi loading seperti itu. Jadi kita akan menggunakan state apakah dia sedang loading atau enggak. Di sini kita akan tambahkan boolean is loading dengan defaultnya false. Lalu di si halamannya kita akan tambahkan set state, lalu controller.isLoading-nya menjadi true. Nah, jika dia sudah selesai request, kita akan kembalikan menjadi false. Nah, untuk mengubah si button ini menjadi widget loading pada saat request sedang dilakukan, mana nih buttonnya? Ya di sini. Gimana? Ini. Jadi nanti kita akan tambahkan logic. Jika is loading, tambahkan widget untuk loading. Nah, untuk loadingnya kita akan menggunakan Circulars Progress Indicator. Oke. Di sini saya tambahkan Circular Progress Indicator. Misalkan colornya kita buat biru. Ketebalannya mungkin 3 kali ya. Ukurannya biar gak terlalu besar. Height-nya 32. Ini width-nya salah nih. Width-nya juga 32. Oke. Nah. Salah nih. Kita coba refresh dulu. Kalau loading, salah, kebalik. Kalau loading dia yang circular, kalau nggak loading dia yang button, kebalik. Nah, oke. Kita coba masukkan lagi username dan passwordnya. irwan1@gmail.com 1233456. Nah, dia loading. Setelah selesai request, apa ini? Kita coba start and stop dulu deh. Karena ini package-nya nggak terload secara sempurna. Oke, sebentar tunggu.
Oke. Kita coba masukkan lagi nirwan1@gmail.com 1234556. Tek. Nah, dia loading. Nah, pada saat dia loading, widget si progress indikatornya akan muncul. Jika request IP-nya sudah selesai dilakukan dan semua logiknya sudah selesai dieksekusi, si button ini tadi akan kembali dan menghilangkan si progress indikatornya. Seperti itu. Lalu ketika kita selesai melakukan login dan berhasil, biasanya kita akan mengalihkan si halaman login ini ke halaman utama. Nah, untuk itu saya akan mencoba membuat satu halaman lagi untuk melihat perpindahan dari si navigasinya, si rootnya ini. Saya tambahkan directory home. Lalu di sini saya tambahkan class home page. Oke, untuk bentuknya saya copy dari sini saja. Di sini. Lalu saya hapus kontennya. Oke. Tambahkan di sini. Build konteksnya dari si widget. Lalu sini saya hapus. Yang ini juga dihapus. Jadi cuma tersisa dari si kelas kosongan saja. My homepage. Oke. Di sini saya tambahkan widget center untuk menampilkan si home-nya saja. Teks welcome home. Lalu untuk melakukan perpindahan halaman, kita akan menggunakan fungsi si navigator. Nah, di sini jika berhasil login, maka kita akan mereplace si halaman login ini dengan si halaman home tadi. Jadi kita akan menggunakan material page root lagi. Lalu buildernya, bentuknya konteks ke halaman mana? Si home page. Oke. Ups, ini perlu dihapus aja sih. Di sini kita hapus titelnya, jadi nggak usah sih. Nah, oke. Kurang, tutup kurung. Oke. Jadi ketika kita berhasil login, halaman ini akan di replace dan diganti dengan halaman homepage. Kita coba. Tek. Nah, welcome home. Gelap. Kita replace saja dengan sorry. Harus di sini sih. Biar nggak terlalu ini. Kita menggunakan scaffold saja di atasnya. Di atas si stateful-nya ini. My homepage. Ini harusnya my homepage sih. Biar terlihat hierarkinya. Jadi sini namanya homepage. Lalu hapus aja dulu lah. Scaffold body my homepage.
Oke, seperti itu. Home page. Oh, ini salah nih. Nah, home page. Kita coba refresh dulu. 356. Nah, sukses, welcome home. Tapi pada saat kita refresh, karena token yang tadi itu sudah kita simpan di set preference, dan notabene kalau misalkan kita sudah simpan, seharusnya itu kita jadikan sebagai session. Jadi kalau tokennya itu ada, kita harusnya pada saat kita nge-refresh di sini, kita coba, kita nggak kembali lagi ke halaman login, tapi harusnya stay di halaman home yang barusan karena kita sudah melakukan login. Nah, kita akan mengecek konten dari si set preference-nya si token. Kalau misalkan tokennya ada, maka kita akan arahkan langsung ke homepage. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita akan stay di si halaman ini. Kita coba di sini saja biar gampang. Kita akan lagi di sini get set preference. Oke. Lalu kita ambil get string token 8. Oh my god. String token. Nah, jika tokennya tidak sama dengan 0, maka arahkan halaman ke halaman home seperti itu. Jadi pada saat tokennya itu kita simpan ke set preference, maka pada saat aplikasi itu di close atau mungkin dikeluarkan dan kita akan masuk lagi, kita nggak usah login lagi karena sudah ada si session tokennya. Jadi langsung diarahkan ke halaman home. Kita coba refresh, harusnya nggak ke login lagi ya. Nah, seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu sih cara untuk menghubungkan si halaman login dengan API-nya. Gampang, tinggal kalian coba dan mungkin eksplorasi. Jadi ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita improve, tapi mungkin di sesi dan video selanjutnya kita akan coba memperbaiki struktur dan merapikan dari berbagai macam aspeknya. Oke, segitu dulu video dari saya. Tetap semangat, keep learning, terus coding, fun, salam. Oke, kembali lagi bersama saya di channel TK Atmosphere. Kali ini kita akan mencoba untuk menghubungkan UI si halaman loginnya yang fotogram kemarin dengan API. Untuk API-nya sendiri, saya menggunakan API yang sudah tersedia di sampel API alamat website ini dengan alamat restapi.adequateshop.com. Saya sudah masukkan ke dalam Postman. Di sini ada 2 endpoint, satu login dengan alamat ini dan satu lagi registrasi. Untuk menggunakan fungsi login, kalian perlu menggunakan si registrasinya dulu dengan memasukkan
body name, email, dan password. Setelah berhasil registrasi, nanti akan muncul respon dengan message sukses seperti ini. Kalian akan diberikan ID dan tokennya. Lalu setelah registrasi selesai, kalian bisa menggunakan fungsi si loginnya. Misalkan saya coba send di sini, nanti akan muncul respon sukses dengan token yang diberikan dari si website ini. Oke, langsung kita coba saja. Nah, ini source code yang kemarin ya untuk yang si login. Pertama, kita akan membuat repository class di mana si kelas ini tuh digunakan untuk mengambil data dari si API. Di sini kita akan mencoba menambahkan folder modul. Lalu kita masukkan tambahkan lagi folder login untuk memisahkan setiap fungsi dari si halamannya ini. Lalu di sini kita tambahkan kelas login repository. Kita tambahkan feature karena kita akan menggunakan asynchronous. Nah, untuk si kelas HTTP ini kita akan menggunakan package dari si HTTP yang ada di sini. Kita cukup menginstal dengan Flutterpub. Kita coba install dulu. Si package ini nanti fungsinya untuk melakukan request si API. Nah, di sini saya sudah ditambahkan sih, ada 2. Ada satu nih HTTP versi 0.13.4. Oke, langsung saja kita import http.shttp. Lalu fungsinya login. Di sini kita tambahkan 2 parameter, email dan password. Lalu kita buat request dengan method post. Untuk URL-nya kita tambahkan dari yang tadi. Dari si ini, si adequate. Oke. Lalu kita tambahkan header-nya. Karena si header ini nanti format request-nya akan berbentuk JSON. Jadi kita tambahkan yang namanya content type. Application JSON. Char setnya UTF 8. Oke. Oops. Sebentar. Salah ini. Hapus nih. Salah. Oke. Lalu kita tambahkan body untuk mengirimkan si email dan password. Kita JSON encode menggunakan map. Email. Lalu password. JSON encode-nya kita ambil dari .convert. Salah ini. Harus 1.2. Oke. Untuk request API-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat model yang dimana si model ini tuh berupa kelas untuk menampung hasil dari respon si API ini. Di sini kita punya respon JSON
di mana strukturnya ada kode, message, data. Nah, si data ini tuh nanti mengandung data-data si user, ID-nya, nama, email, dan token. Di sini kita akan mencoba menambahkan folder baru, model. Lalu pertama kita akan membuat kelas si model untuk si usernya. User model. Oke. Lalu kita tambahkan kelas user. Kita tambahkan atributnya integer, ID, nama, email, dan token. Lalu kita buat konstruktor. Nah, kenapa saya menggunakan default value? Karena si ini projectnya saya sudah buat sebagai new label, jadi harus diinisialisasi terlebih dahulu agar tidak terjadi error. Lalu kita buat yang namanya factory class untuk mengconvert dari JSON string menjadi si objek user ini. From JSON. Lalu kita buat map sebagai parameter. Oke, return user ID JSON si ID, lalu name-nya, lalu email, lalu token. Oke. Nah, berhubung secara struktur si data ini tuh berada di dalamnya si struktur yang ada di luar ini, kode message, kita akan membuat satu parent class agar cara pengambilan datanya itu langsung dynamic. Jadi di sini kita akan membuat satu kelas baru secara generik. Misalkan namanya myResponse. Oke, lalu kelasnya myResponse. Nah, karena secara struktur itu si data ini bisa beraneka ragam ya, jadi strukturnya tidak selalu ini, tapi mungkin nanti saja bisa menjadi data makanan atau mungkin data apa gitu. Makanya kita akan membuat sebuah tab generic di sini, di mana akan menggunakan kurung siku T. Lalu di sini kita menambahkan code. Lalu message. Nah, di sini type-nya untuk data itu generic. Oke, seperti ini. Lalu kita buat lagi konstruktor. This code. This message. Nah, khusus untuk data, karena tab-nya generic, jadi kita akan buat sebagai nullable. Oke, seperti ini. Lalu terakhir kita bikin satu factory lagi untuk mengambil data si JSON. Tambahkan kodenya. JSON code message JSON message. Nah, terakhir, karena si data ini itu merupakan objek dari model yang lain, maka seharusnya si data ini akan diambil dengan cara seperti ini ya.
secara naturalnya. User dot from JSON. Tapi kan si data ini akan beraneka ragam. Nah, untuk mengakali hal itu, kita akan menggunakan assignment function from JSON model. Jadi di sini akan kita tambahkan from JSON model dengan JSON-nya itu si data. Nah, seperti ini. Jadi si function ini akan kita assign dengan si function dari si user ini. Untuk penggunaannya mari kita lihat selanjutnya. Kurang koma. Apa ya? Sorry, di sini kurang ditambahkan this dot data. Nah, oke. Lalu selanjutnya untuk menghandle logic dari si halaman login, kita akan menambahkan satu kelas bernama login controller. Di mana si login controller ini berfungsi untuk menyimpan state, terus menyimpan objek yang akan ditampilkan di halaman. Oke, lalu di sini kita tambahkan future my response login. Oke, kita auto import, lalu return null untuk menghilangkan error. Respon oke. Not still lalu kita akan menggunakan menginstansiasi si kelas login repository ini ke si controller. Oke. Login repository. Lalu kita akan melakukan request. Await. Kita buat tambahkan asynchronous await repository dot login. Nah, si email ini kita akan tambahkan dari sini, dari halamannya si login halaman ini. Caranya, kita akan mengambil input dari si text from field ini dengan menggunakan controller, text editing controller. Jadi di sini kita akan tambahkan text editing controller dan password controller. Selanjutnya kita tinggal assign ke si ini, password controller. Oke. Nah, kita terima hasil dari si kembaliannya si repository ini dengan menggunakan si objeknya HTTP. Oke. Nah, hasil ini nanti kita akan convert ke dalam si objek myResponse. Jadi kita akan mendekode si JSON string tadi menjadi kelas myResponse. Pertama, kita akan rubah si resultnya itu ke dalam map
my body misalkan, lalu JSON decode result.body. Map ini bukan my. Lalu kita akan mengconvert si my response. Nah, si generic yang tadi itu nanti kita akan convert dengan type-nya si user. My respond dot from JSON. Pertama mapnya si keseluruhan. Lalu kita assign si function repository user ke sini untuk mengconvert si JSON data tadi. Kita auto import dulu from JSON. Oke, seperti ini. Ini kita rubah menjadi my response. Oke, kita coba tes dulu. Sorry. My response dot data message deh, biar kelihatan. Lalu kita hubungkan si controller ini dengan si UI-nya. Pertama kita instansiasi dulu si login controller. Oke. Lalu kita masukkan controller yang email tadi ke dalam si text form field. Di sini email controller. Lalu satu lagi untuk yang password. Oke. Setelah itu kita invoke dari button si login dengan menggunakan function mana tadi? Ini nih, login on press ke sini. Lalu kita panggil controller dot login. Kita await di sini. Kita tambahkan asynchronous di sini. Lalu kita terima responnya si controller ini. My response dot sama dengan. Oke. Ini nggak usah no type. Oke, kita coba dulu. Kita lihat resultnya apa. Tadi username dan passwordnya saya buat nirwan1@gmail.com dengan password 123456. Oke. nirwan1@gmail.com 123456. Oke, kita coba jalankan si fungsi loginnya. Kita tunggu sebentar. One years later. Masih jalan, masih running. Oh, udah. Lagi install. Oke, kita coba. nirwan1@gmail.com. Passwordnya 123456.
Nah, di sini ada message-nya sukses. Kalau passwordnya salah misalkan, error. Di sini ada error, unheld exception type null is not a subtype of type map. Jadi kalau passwordnya error, misalkan saya ganti, nah si data ini menjadi null. Jadi dia akan error pada saat mengkonversi di sini. Jadi si JSON data ini menghasilkan nilai error. Jadi kalau gitu saya akan memvalidasi dengan menggunakan inline if. Kalau misalkan dia enggak null, maka gunakan ini. Kalau dia null, maka biarkan null. Gitu saja. Gitu sih harusnya. Kita coba lagi. Nah, kalau misalkan kayak gini, dia muncul pesan invalid username or password. Seperti itu. Oke. Untuk menampilkan pesan si ini, kita akan mencoba memakai snack bar. Pertama, kita akan memvalidasi kalau misalkan dia error, dia ada kodenya 1. Kalau dia berhasil, dia ada kodenya 0. Nah, kalau gitu di sini kita tambahkan if response dot code-nya sama dengan 1. Oh, 0 deh. Kalau 0 berhasil kan. Kalau 1 atau mungkin yang lainnya, dia gagal login. Nah, untuk snack bar-nya kita akan menambahkan dari sini, dari fungsi si scaffold. Messenger dot of context show snack bar. Snack bar snack bar. Kontennya teks saja dari si my response dot message. Oke, kita coba. Muncul pesan invite username. Kalau berhasil, oke, sukses. Nah, sebelum ke sana, sebenarnya nanti hasil dari responnya si login API ini, kita memerlukan token untuk request selanjutnya di halaman-halaman di dalam si aplikasi. Nah, untuk menyimpan token, kita akan menggunakan package-nya si set reference, di mana package ini akan menyimpan token di dalam aplikasi secara aman. Kita tambahkan dulu. Oke. Sudah ditambahkan. Lalu kita simpan si token yang dari si respon ini. Kalau kondisinya berhasil. Jadi kalau my response-nya code-nya itu 0, maka kita akan simpan si reference-nya itu ke dalam si tokennya itu ke dalam set reference. Set reference dot get instance. Lalu kita simpan token set string token dari my response dot data dot token.
Karena si token ini itu nullable, maka kita perlu tambahkan nullable function. Lalu kalau misalkan null, kita simpan sebagai empty string. Oke. Di sini nih kita sebenarnya harus menambahkan pengecekan response code dari API. Jadi si API ini nggak selalu menampilkan respon sukses. Bisa jadi mungkin gagal. Kalau untuk sukses dia akan menampilkan respon code 200 dan selebihnya kita akan errorkan saja. Jadi kita akan tambahkan di sini if result .response code status code 200, maka proses menjadi si ini. Jika tidak, jadi gagal, kita akan mengembalikan nilai response dengan kodenya 1 dan message-nya mungkin seperti ini, terjadi kesalahan. Coba lagi. Oke. Tokennya sudah kita simpan. Lalu di sini. Nah, pada saat kita berhasil login, kita akan sebentar. Ketika kita mengklik tombol login, agar si halaman ini terlihat seperti sedang melakukan request login, kita akan menambahkan sedikit logic untuk mengubah si button ini ketika diklik menjadi loading seperti itu. Jadi kita akan menggunakan state apakah dia sedang loading atau enggak. Di sini kita akan tambahkan boolean is loading dengan defaultnya false. Lalu di si halamannya kita akan tambahkan set state, lalu controller.isLoading-nya menjadi true. Nah, jika dia sudah selesai request, kita akan kembalikan menjadi false. Nah, untuk mengubah si button ini menjadi widget loading pada saat request sedang dilakukan, mana nih buttonnya? Ya di sini. Gimana? Ini. Jadi nanti kita akan tambahkan logic. Jika is loading, tambahkan widget untuk loading. Nah, untuk loadingnya kita akan menggunakan Circulus Progress Indicator. Oke. Di sini saya tambahkan Circular Progress Indicator. Misalkan colornya kita buat biru, ketebalannya mungkin 3 kali ya, ukurannya biar gak terlalu besar, height-nya 32, ini width-nya salah nih, width-nya juga 32. Oke. Nah, salah nih. Kita coba refresh dulu. Kalau loading, salah, kebalik.
Kalau loading dia yang sirkular, kalau nggak loading dia yang button, kebalik. Nah, oke. Kita coba masukkan lagi username dan passwordnya. irwan1@gmail.com 1233456. Tep. Nah, dia loading. Setelah selesai request, apa ini? Kita coba start and stop dulu deh. Karena ini package-nya nggak terload secara sempurna. Oke, sebentar tunggu. Oke. Kita coba masukkan lagi nirwan1@gmail.com 1233456. Tek. Nah, dia loading. Nah, pada saat dia loading, widget si progress indikatornya akan muncul. Jika request IP-nya sudah selesai dilakukan dan semua logiknya sudah selesai dieksekusi, si button tadi akan kembali dan menghilangkan si progress indikatornya. Seperti itu. Lalu ketika kita selesai melakukan login dan berhasil, biasanya kita akan mengalihkan si halaman login ini ke halaman utama. Nah, untuk itu saya akan mencoba membuat satu halaman lagi untuk melihat perpindahan dari si navigasinya, si rootnya ini. Saya tambahkan directory home. Lalu di sini saya tambahkan class home page. Oke, untuk bentuknya saya copy dari sini saja. Di sini. Lalu saya hapus kontennya. Oke. Tambahkan di sini. Build konteksnya dari si widget. Lalu sini saya hapus. Yang ini juga dihapus. Jadi cuman tersisa dari si kelas kosongan saja. My homepage. Oke. Di sini saya tambahkan widget center untuk menampilkan si home-nya saja. Teks welcome home. Lalu untuk melakukan perpindahan halaman, kita akan menggunakan fungsi si navigator. Nah, di sini jika berhasil login, maka kita akan mereplace si halaman login ini dengan si halaman home tadi. Jadi kita akan menggunakan material page root lagi. Lalu buildernya, bentuknya konteks ke halaman mana? Si home page. Oke. Ups, ini perlu dihapus aja sih. Di sini kita hapus titelnya. Jadi nggak usah sih. Nah, oke. Kurang, tutup kurung. Oke. Jadi ketika kita berhasil login, halaman ini akan di replace dan diganti dengan halaman homepage. Kita coba. Tek.
Nah, welcome home. Udih, gelap. Kita replace saja dengan sorry. Harus di sini sih. Biar nggak terlalu ini. Kita menggunakan scaffold saja di atasnya. Di atas si stateful-nya ini. My homepage. Ini harusnya my homepage sih. Biar terlihat hierarkinya. Jadi sini namanya homepage. Lalu hapus aja dulu lah. Scaffold body my homepage. Oke, seperti itu. Homepage. Ini salah nih. Nah, homepage. Kita coba refresh dulu. 356. Nah, success, welcome home. Tapi pada saat kita refresh, karena token yang tadi itu sudah kita simpan di set preference, dan notabene kalau misalkan kita sudah simpan, seharusnya itu kita jadikan sebagai session. Jadi kalau tokennya itu ada, kita harusnya pada saat kita nge-refresh di sini, kita coba, kita nggak kembali lagi ke halaman login, tapi harusnya stay di halaman home yang barusan karena kita sudah melakukan login. Nah, kita akan mengecek konten dari si set preference-nya si token. Kalau misalkan tokennya ada, maka kita akan arahkan langsung ke homepage. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita akan stay di si halaman ini. Kita coba di sini saja biar gampang. Kita akan lagi di sini get set preference. Oke. Lalu kita ambil get string token 8. Oh my god. String token. Nah, jika tokennya tidak sama dengan 0, maka arahkan halaman ke halaman home seperti itu. Jadi pada saat tokennya itu kita simpan ke set preference, maka pada saat aplikasi itu di close atau mungkin dikeluarkan dan kita akan masuk lagi, kita nggak usah login lagi karena sudah ada si session tokennya. Jadi langsung diarahkan ke halaman home. Kita coba refresh, harusnya nggak ke login lagi ya. Nah, seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu sih cara untuk menghubungkan si halaman login dengan API-nya. Gampang, tinggal kalian coba dan mungkin eksplorasi. Jadi ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita improve, tapi mungkin di sesi dan video selanjutnya kita akan coba memperbaiki struktur dan merapikan dari berbagai macam aspeknya. Oke, segitu dulu video dari saya.
Tetap semangat, keep learning, terus coding, fun, salam.